Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ketua Yayasan Ustadz Asmidan yang saya hormati, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang saya hormati, serta wali santri sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat melanjutkan agenda rutin bulanan kita, yaitu Madrasah Wali Santri Kutab Bermata Quran, yang biasanya kita adakan secara tatap muka, namun hari ini harus kita adakan secara online, nggih. Karena di wilayah Solo, Sukoharjo dan sekitarnya masih diberlakukan PPKM level 4. Demi kemaslahatan bersama kita adakan pengajian wali santri atau madrasah wali santri kita secara offline, secara online, secara tatap muka, secara online ya, tidak bertemu dalam majelis di sekolah sebagaimana mestinya. Namun harapan kita meskipun dilakukan secara online, dapat khusyuk kita semua menyimak materi yang kita senantiasa ambilkan, pelajari dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasihulwan. Nah, untuk wali murid yang lama ini adalah melanjutkan. Untuk wali murid baru, mohon maaf nggih, ini sementara ngikut dulu. Ya, sebisanya senyandaknya kita ngikuti pelajaran yang sudah berlangsung sampai sekitar 30 atau 45 menit ke depan kita coba kaji tema yang sudah di depan mata kita dan kita melanjutkan tema kemarin. Sudah sampai bagian ke-7, mas'uliyah yang ke-7, tanggung jawab pendidikan seksual, tanggung jawab pendidikan seks. Nah, kemarin sudah kita jelaskan definisinya, kemudian kita buat beberapa pertanyaan, materi. Nah, ini sekilas saya sebutkan kembali ya. Saya lanjutkan cepat. Nah, nanti kita sambungkannya pada materi yang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam tanggung jawab pendidikan seksual yang ditulis Syekh Abdullah Nasihulwan, beliau di bagian keempat kemudian mengatakan pentingnya mengajarkan. Ini sebentar, ini kepencet. Iya. Pentingnya. Nah, nih tema kita. Pentingnya untuk mengajarkan anak-anak kita hukum syariat yang berhubungan dengan usia remaja dan dewasa. Nah, hukum syariat yang berhubungan dengan usia remaja dan dewasa. Kalau kemarin di usia-usia tamyiz dan seterusnya ini sudah kita bahas di bagian ini. Ini bisa disimak dulu. Nah, usia tamyiz, anak-anak diajarkan etika minta izin dan etika melihat lawan jenis. Ya. Usia remaja 10-14 tahun anak dijauhkan dari segala yang mengarah kepada seksual. Usia 14 sampai 16 tahun ini usia balik, beliau menggambarkan secara umum ya. Diajarkan adab suami istri jika sudah hendak menikah. Tapi luar biasa ya. Betapa matangnya ulama-ulama zaman dahulu. Ini usia 14 sampai 16 itu sudah diajarkan adab suami istri jika sudah hendak menikah. Artinya arahannya itu memang anak-anak itu dididik untuk cemerlang sejak usia dini mereka. Makanya pantas ketika ulama-ulama itu muncul dari didikan dasar yang mendalam,
dari pendidikan yang dari dini itu sudah diberi pondasi yang kuat, sehingga usia remajanya dia itu tidak habis buat main-main, tidak habis buat foya-foya dan aktivitas tidak berguna. Karena memang arah pendidikan di masa lalu itu sudah terencana, tersistem dengan baik untuk mengarah kepada kematangan, kedewasaan berpikir, kesalehan individu di usia sejak dini. Sehingga remaja itu sudah bisa lepas begitu. Berdagang, lepas mengembara ilmu. Orang tua sudah tidak repot lagi. Nah, namun kita memang menghadapi zaman yang berbeda dan ini realita, maka tidak perlu ditangisi, juga tidak perlu kita menyesali. Ya, mari kita hadapi saja dengan penyesuaian zamannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bagian yang keempat ini, pendidik dan orang tua berkewajiban untuk menerangkan perihal usia balik, ya, laki-laki maupun perempuan, semua sama. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Laki-laki maupun perempuan. Mereka semua akan menghadapi usia taklif, mukallaf, di mana dosa dan pahala sudah akan diserahkan kepada mereka. Ibadah-ibadah sudah akan menjadi kewajiban individu mereka, yang mana orang tua memiliki kewajibannya sendiri, anak-anak memiliki kewajibannya sendiri. Nah, tetapi menuju usia sana orang tua mesti menyiapkannya. Jika tidak, orang tua punya andil dosa, ya. Karena punya kewajiban mendidik anak, tapi dibiarkan anaknya tidak terdidik untuk mandiri beribadah, mandiri dengan kesalehannya, padahal anak itu balik, ya. Nah, tujuannya di sini, kata Syekh Abdullah Nasiulwan, ketika anak-anak sudah mencapai usia taklif dan ibadah sudah menjadi kewajiban bagi mereka, maka mereka sudah paham apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi mereka. Nih. Maka contohnya nih, saya kutipkan kembali di kitab Safinatun Najah tentang tanda-tanda balik, ya. Karena Syekh Abdullah Nasiulwan mengutip, ya, tanda-tanda balik di sana. Meskipun agak ini, ya, dikutipnya secara tertentu sebagian-sebagian saja parsial. Nih, saya coba kutipkan yang lengkap versi di kitab Safinatun Najah. Tanda balik itu kan ada 3, ya. Yang pertama, ini orang tua juga mesti tahu. Dijelaskan ini kepada anaknya yang menuju usia balik, usia remajanya. Pertama, laki-laki maupun perempuan sudah berusia 15 tahun. Tidak peduli dia sudah haid atau belum, tidak peduli dia sudah ihtilam mimpi basah atau belum, tidak ada urusan. Kalau sudah usia 15 tahun, maka dia sudah balik. Yang pertama. Yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinin. Sudah mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Jadi yang kedua berlaku untuk laki-laki maupun perempuan yang sudah berumur 9 tahun minimal, ya. Kemudian dia sudah mimpi basah. Mimpi basah itu maksudnya mimpi ihtilam, mimpi keluar air mani dan benar-benar basah. Ya. Makanya Rasulullah bilang idza ra'at al-mar'ah. Kalau idza ra'at al-mar'atul ma'a, kalau wanita itu melihat air, nah, maknanya kalau bangun dia mimpi basah kemudian dicek ada airnya beneran, basah beneran, nah dia mandi. Kalau mimpi basah, ternyata dicek kering, tidak ada airnya, nggak ada sisa-sisa dan seterusnya, maka tidak usah mandi. Berarti itu mimpi murni, tidak sampai keluar. Artinya mimpi basah ini mimpi dan benar-benar basah. Ya, mimpi keluar dan benar-benar ada cairan yang keluar, cairan yang dimaksud cairan air mani. Masih lancar? Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga tanda balik adalah
Kalau tadi yang pertama untuk laki-laki perempuan, yang kedua untuk laki-laki yang perempuan, yang ketiga khusus perempuan. Tanda balik yang ketiga khusus perempuan saja, yaitu wal haidu, haid. Bagi wanita litis isinin yang sudah berumur minimal 9 tahun. Wanita, anak-anak kita yang sudah umur 9 tahun minimal dan kemudian haid, maka dia sudah balik. Ini orang tua mesti paham sehingga anak-anak kemudian diberitahu, diajarkan. Bapak Ibu sekalian, terkait pendidikan seks pada anak, memang ada kisah yang unik yang nampaknya perlu saya ceritakan yang menimpa Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya. Beliau ulama Damaskus Suriah ya, ulama Syam. Wafat tahun 676 Hijriah atau beliau sering disebut ulama abad ke-7. Nah, beliau menceritakan kisahnya sendiri. Ini kata beliau ya. Ibnu Attor berkata, Syekh Nawawi ini bercerita kepada saya. Ketika waktu saya umur 19 tahun, saya ini dibawa oleh ayah saya pergi ke Damaskus, ke kota ya. Beliau kan aslinya di daerah desa di Nawa. Ya, di daerah Nawa, maka beliau disebut Nawawi karena orang Nawa. Kalau orang kemasan ya beliau kemasani begitu kan. Nah, karena beliau orang Nawa dibawa ke kota Damaskus Suriah pada tahun 49, maksudnya 649 Hijriah ya. Berarti umur beliau karena 631 649 ya umur 18 atau 19 tahun umur beliau. Saya tinggal di Madrasah Ruwahiyah. Nah, saya tinggal di madrasah itu sekitar selama 2 tahun. Belum pernah aku letakkan punggungku ini di tanah. Makananku hanya sekedar yang disediakan oleh madrasah. Tidak ada yang lain. Ya sama ya, sebagaimana umumnya pondok ya. Kalau kita mondok, ya makanannya ya tidak bisa milih ya, yang disediakan pondok apa ya itu yang kita makan. Dan itu mengajarkan kita untuk bersyukur ya terhadap apa saja yang ada, kita latihan doyan, mensyukuri rezeki Allah apa saja. Jadi orang-orang yang mondok ini biasanya dia relatif bisa belajar qanaah ya. Kemudian bersyukur, mensyukuri makanan entah itu disukai ataupun tidak, dia berusaha untuk menikmatinya. Nah, beliau berkata, aku hafal kitab At-Tanbih dalam 4,5 bulan. Wah, ini kitab walaupun nggak begitu tebal ya. Ya 100 halaman ya lebih. 4,5 bulan beliau menghafal kitab ini. 2 bulan pertama atau kurang dari 2 bulan aku membaca, ada materi. Nah, ini ulama-ulama kita itu memang kalau ngaji itu kitabnya ya dihafal begitu. Ya dihafalkan, nggak cuma dipahami tapi juga dihafalkan. Jadi menghafal kitab itu nggak bikin otak-otak kita menjadi pedot sarafnya, enggak sebagaimana teori psikologi yang mengatakan anak-anak jangan menghafal begini begitu. Nah, beliau dari kecil menghafal Al-Qur'an, menghafal kitab-kitab, menghafal bait-bait syair. Banyak sekali yang beliau hafal. Nah, di usia 19 tahun, ini materi At-Tanbih itu kitab fikih ya. Dalam 2 bulan pertama beliau baca, di antara materi yang beliau baca adalah wajib mandi. Ya, bahwa di antara yang menyebabkan wajib mandi adalah dukhulul hasyafati ilal farji. Masuknya hasyafah ke farji. Nah, panjenengan paham mestinya sekarang ya. Tapi beliau saat itu salah paham gitu. Maka ini kisah ini sering disebut Imam Nawawi ini tidak cerdas gitu. Nah, tapi jangan salah paham dulu, tidak cerdasnya itu bagaimana. Bapak Ibu, hasyafah ini maknanya itu kulit. Aslinya itu kulit ya. Al-farj, farj itu artinya ngapunten nggih. Yang menganga, yang terbuka begitu atau yang longgar ngapunten ya. Nah, masuknya hasyafah kepada farji. Nah, padahal kita tahu kan kalau hari ini kan farj itu artinya kemaluan perempuan, hasyafah itu artinya kemaluan laki-laki. Tapi di umur beliau yang 19 tahun saat itu,
Beliau memahaminya apa coba? Hasyafah itu perut, ya, ketika makanan masuk perut dan perut itu berbunyi begitu. Beliau pahamnya itu gitu loh. Padahal beliau di usia itu sudah pinter ya. Tapi untuk urusan ngapunten ya ini seksual, beliau nggak cerdas gitu loh. Di ini bahasa Arab itu bahasa beliau. Berarti selama ini beliau belajar sudah belajar Al-Quran. Al-Quran tidak perlu pakai penerjemahan, beliau orang paham bahasa Arab ya, sehari-hari berbahasa Arab, sehingga mestinya paham istilah hasyafah, farj begitu. Nah, beliau mengatakan aku memahami kalimat itu artinya bunyi perut, dan aku setiap bunyi perut berbunyi karena maaf ya, makan nunggu makanan dari pondok datang ya masih nanti gitu kan, sehingga perutnya kan sering lapar. Nah, perutnya sering berbunyi. Makanya beliau setiap perutnya berbunyi, nah itu mandi. Masya Allah. Bahasa kita kan tidak pinter begitu kan, bodoh begitu kan ya. Tapi begitu adanya dalam tarikhnya Imam Az-Zahabi diriwayatkan bahwa beliau setiap perutnya berbunyi mandi. Padahal jangan tahu Syria saat itu di Damaskus itu musim dingin sehingga airnya air dingin. Wah, setiap perut bunyi mandi, setiap perut bunyi mandi, oh, masuk angin gitu. Ketidakcerdasan Imam Nawawi terhadap seksual ini tidak berimbang terhadap kecerdasan beliau dalam syariat Islam. Padahal dalam syariat Islam beliau paham betul, Al-Quran paham, hadis paham. Beliau penulis kitab Riyadhus Shalihin, penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, siapa tidak kenal beliau? Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang jilidnya sampai 23 jilid, satu lemari gini penuh itu. Itu kitab tulisan beliau semua itu, ulama besar. Tapi untuk urusan kain di umur beliau 19 tahun, di Indonesia 19 itu mahasiswa. Nggak mudeng kayak gini coba. Ya, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan ya, umur segitu beliau tidak begitu paham urusan seksual. Ya. Nah, kisah ini sebenarnya hanya untuk membandingkan, saya ngajak panjenengan bandingkan dengan betapa usia-usia jauh di bawah itu di masyarakat kita hari ini memang sudah melebihi kepahamannya, melebihi Imam Nawawi lah paling tidak, atau melebihi usianya, kepahaman mereka terhadap ini melebihi kecerdasannya di urusan yang lain. Naudzubillah ya. Sehingga memang butuh pendidikan seksual yang tepat dan benar. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, makanya kita coba kembali untuk mengulas pertanyaan yang di awal materi ini dulu sempat saya ajukan. Maka yang pertama, bolehkah menjelaskan perihal seks secara terang-terangan kepada anak didik atau kepada anak kita? Bolehkah pendidik menjelaskan secara terang-terangan kepada anak tentang segala hal terkait ciri-ciri pubertas dan usia balik? Bolehkah menjelaskan tentang alat-alat reproduksi dan fungsi-fungsinya? Tentang kehamilan, melahirkan dan caranya? Tentang cara berhubungan seks untuk bekal setelah menikah? Nah, bolehkah anak-anak diajari tentang pendidikan seks? Maka saat itu kita sudah jawab ya. Boleh jika berhubungan dengan hukum syar'i sesuai dengan fase usianya. Yang kedua, terkadang perlu dihaluskan bahasanya dan jangan guyon. Nah, ini materi pendidikan seks itu tidak boleh buat guyon. Ya, yang terjadi di masyarakat kita kadang guru-guru itu menjodohkan si A dengan si B. Ya, kamu ini ya pacarnya itu ya. Hei, kamu mau kemana? Main sore-sore gini. Anak usia SD kelas 2 ditanya sama tetangganya. Alah paling mau ke Mbak Siti ya, konco sekolahmu ya, mau apel ya. Bayangkan bahasa-bahasa kayak gitu buat guyonan, buat ini itu bahasa yang sangat merusak pendidikan seks, sangat merusak. Ya. Nah, oleh sebab itu seperti apa sih seharusnya? Di sini kemudian nanti dijelaskan secara lebih mendalam lanjutan dari yang kemarin dijelaskan oleh Syekh Abdullah Nasirulwan. Nah, ini ya, kita coba cek betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan
seks secara terang-terangan begitu. Sehingga mau tidak mau ya harus kita sebutkan ya. Di Al-Baqarah di surat Al-Mu'minun ayat ke-5 ayat ke-6 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizuna. Dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya. Nah, nyebut kemaluan nih. Al-Quran. Ya. Menjaga kemaluan. Anak-anak, gimana ini cara memahaminya? Menjaga kemaluan tuh gimana toh mah, pah gitu. Mau dijelaskan gimana? Ya. Illa ala azwajihim. Kecuali kepada istri-istri mereka. Oh kok kalau sama orang lain tidak boleh, kita harus menjaga kemaluan, tapi kalau sama istri, sama suami, kok tidak perlu menjaga kemaluan? Ini gimana maksudnya? Anak-anak ini, apa namanya, kalau dia mengkaji ayat ini, mesti akan bertanya-tanya. Auma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Atau kepada budak, ini masa dulu ya, memang masih ada perbudakan, sehingga memang boleh hukumnya seorang memiliki budak menggauli budaknya. Fa innahum ghairu malumin, maka yang demikian itu tidak tercela ya, tidak jelek. Kemudian di surat Al-Mu'minun lagi ayat 13 misalnya. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian dari tanah liat itu, bahan dari manusia ya, kami jadikan nutfah, tetes air mani, atau kami jadikan air mani yang kami masukkan, kami tempatkan fi qararim makin, pada ruang, pada tempat yang makin, yang kokoh. Maksudnya kami jadikan air mani itu pada rahim yang memiliki dinding yang kokoh. Nah, ini gimana air mani bisa masuk di dinding rahim? Ini apa namanya? Pelajaran seksual. Ya. Sehingga Al-Quran ini sebenarnya tidak tabu. Cuma bahasanya sedikit diperhalus. Tapi prinsipnya itu adalah bahasa seksual begitu. Di Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafath ila nisaikum. Pada malamnya puasa, uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian ar-rafath ya, dimaknai berhubungan suami istri, ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Ini bahasa ini lagi ya. Bahasa yang perlu penjelasan lagi. Kemudian ayat 223 Al-Baqarah lagi. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum. Maka kamu silahkan, karena itu ladang kalian, kamu datangi, kamu apa namanya, berbuatlah terhadap ladang kalian itu anna syi'tum, sesuka kalian. Nanti ada lanjutannya, bertakwalah kepada Allah ya. Nah, ini maknanya, ini ayat-ayat seksual. Nah, tetapi kemudian ada yang lebih ngeri lagi. Di surat Al-A'raf ayat 80. Waluton, dan ingatlah Lut ya. Qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya. Nih, perkataan Lut ini ngeri sekali ya. Atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Kok bisa-bisanya ya kalian ini kaumku melakukan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan kotor, ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin, yang tidak pernah atau belum pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelum kalian di dunia ini. Seorang pun di dunia ini belum pernah melakukan kekejian yang kalian kerjakan. Jadi umatnya Nabi Lut itu berarti kreatif urusan maksiat. Dia penemu model-model baru dalam bermaksiat. Tidak pernah itu ada apa namanya, di banyak penafsiran itu mereka berhubungan dengan sesama laki-laki lewat dubur sampai nanti ada lomba kentut. Naudzubillah ya. Lomba kentut gara-gara apa? Duburnya sudah lebar sekali itu. Lomba kentut itu kan kemaksiatan yang menjijikkan sekali, yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelumnya.
Sampai Lut sendiri itu bertanya-tanya, apa namanya, betapa kreatifnya kalian kalau urusan maksiat itu. Ya Allah gitu. Nah, ayat-ayat tadi, Bapak Ibu sekalian, kan bukan sekedar untuk dibaca ya. Bukan sekedar untuk hiasan. Tapi ayat itu kan untuk ditadaburi. Maka bagaimana mungkin anak-anak yang menjelang usia dewasa ya, usia balik, yang sudah dapat berpikir, dapat memahami ayat-ayat tersebut jika tidak dijelaskan. Maka perlu penjelasan. Apakah guru hanya cukup mengatakan, ya udah diartikan saja secara tidak usah vulgar, atau dilewati saja dengan penuh penghormatan terhadap ayat-ayatnya. Nah, terus fungsi dari ayat itu kan sebenarnya hudan ya, untuk petunjuk. Nah, bagaimana mungkin kita hanya melewatkan saja? Nah, cara-cara tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan kaidah pendidikan Islam yang orisinil. Juga berseberangan dengan dakwah Al-Quran, yang mana Al-Quran menuntut untuk ditadaburi. Ya, saya kira di situ ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga ada alasan ketika kita memang harus menjelaskan pendidikan seksual kepada anak, karena Al-Quran juga menjelaskan secara detail dan bahkan apa namanya berani terang-terangan begitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah kan seperti apa kan nanti ya cara menjelaskannya, paling tidak begitu. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu manfaat dari mengetahui wawasan pendidikan seks dari Al-Quran dan hadis. Ini. Satu ya, seorang muslim yang mempelajari atau mengetahui pendidikan seks ini, maka dia akan mengetahui apa yang halal dan apa yang haram bagi dirinya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi dirinya ketika ia ingin menyalurkan syahwatnya, menyalurkan hasratnya. Ini sunatullah. Yang kedua, menambah sifat qanaah dan keimanan dirinya kepada Allah Ta'ala ketika ia mentadaburi ayat-ayat penciptaan manusia. Yang mana di dalam penciptaan itu memang ada proses seksual. Di dalam penciptaan itu ada benda-benda yang di situ tabu untuk masyarakat, tetapi Al-Quran menyebutnya. Sebut saja rahim, sebut saja nutfah, air mani. Nah, itu semua adalah sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran secara jelas. Yang ketiga, anak-anak kita itu nanti ke depannya dewasa akan lebih siap dan juga tidak salah mengambil sikap ketika masanya dewasa dia tiba. Yaitu mulai balik sampai usia pernikahan. Karena apa? Dia sudah mendapatkan pengajaran-pengajaran itu dengan baik di usianya, sesuai fasenya itu. Ya, pengajaran-pengajaran pendidikan seksual itu sudah dia dapatkan di awal. Nah, tapi catatan nih dari Syekh Abdul Nasir Ulwan ya. Catatan terkait hal tadi tidak semena-mena. Tetapi kata beliau sesuaikan yang pertama ya. Sesuaikan pengajaran dan informasi yang diberikan kepada anak dengan fase usianya. Tentu tidak masuk akal kan? Kalau anak umur 9 tahun, 8 tahun atau masih kelas idat 1 ya, idat 1 itu 4 tahun, 5 tahun misalnya, kok sudah diajarkan tentang hubungan seks. Ya ini gurunya ya enggak benar itu ya. Berarti dia tidak paham fase usianya. Tidak masuk akal mengajarkan hubungan seks kepada anak umur 10 tahun ya. Nah, terus usia-usia mereka diajarkan apa? Ajarkan tentang hukum-hukum pubertas dan balik. Ya, perempuan umur 10 tahun mesti mulai belajar pubertas dan balik. Besok keluar darah haidnya enggak nangis. Wah, aku keluar darahnya, ya Allah, aku takut. Nah, dia begitu. Karena apa? Orang tuanya enggak ngajari. Ya, atau di sekolahnya tidak diajari. Belajarnya banyak sekali tapi yang pokok seperti itu terlewatkan. Ya. Ya, sekolah-sekolah kita, sekolah di sekeliling kita saat ini kan banyak yang diajarkan,
Tapi justru yang fardu ain yang pokok mestinya diketahui terlewatkan. Itu kan pokok bagi anak untuk dunia dan akhirat dia itu. Nah, yang kedua, sebaiknya anak perempuan diajarkan dan diawasi oleh ibunya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Berkaitan dengan seksual. Sebab anak perempuan lebih tepat mengambil pelajaran dari ibunya. Ya. Kalau seandainya tidak mampu itu ibunya atau tidak ada, maka bisa diserahkan kepada pendidik perempuan. Kalau belajar tentang seksual, sebaiknya pendidik perempuan. Maka perlu juga ya guru perempuan. Ya, guru, misal perempuan semuanya suruh di rumah, begitu anaknya mau belajar terkait yang urusan sensitivitas keperempuanan, malah repot. Ya, ada memang sisi-sisi fardu kifayah yang harus dipegang oleh perempuan. Dokter perempuan, guru perempuan, kemudian ulama perempuan yang mesti mengarahkan sisi-sisi keperempuanan. Ya, kecuali ngaji global ya, ngaji taklim umum global, laki-laki perempuan, gurunya laki-laki tidak masalah. Ya. Tapi kalau yang sudah spesifik, detail terkait dengan seksualitas perempuan, maka sebaiknya gurunya perempuan. Ya, maka perempuan mesti ada yang mendalami fikih ya, mesti ada ya pendalaman fikih, didahului mendalami bahasa Arab. Ya. Kalau tidak, ya nanti nggak ada wilayah perempuan yang mau mengajarkan tuh malah repot. Ya, kita lanjutkan. Maka seluruh tahapan pendidikan seks dalam Islam ini ya, ini berbeda jauh, jangan dianggap sama ya. Berbeda jauh dengan pendidikan seks ala barat yang kini juga diikuti banyak sekolah-sekolah umum ya. Apa misalnya? Nah, kalau pendidikan seks ala barat memang terbuka, kemudian detail, gamblang begitu. Tetapi dia tidak mengenalkan tahapan-tahapan di awal ya, Bapak Ibu yang wali santri baru belum mengikuti mungkin ya. Di awal kita mulai misalnya Asma, dinasihati Rasulullah, wahai Asma, ya, jika kamu sudah nyampe balik, maka dari tubuhmu tidak boleh nampak kecuali ini dan ini. Yang oleh Rasulullah ini dan ini itu wajah dan telapak tangan. Oh, berarti salah satunya mengenal pendidikan seksual itu adalah menutup aurat juga perlu diperhatikan. Nah, kemarin kita juga sempat sampaikan laki-laki perempuan tidur anak-anak anak umur 10 tahun tidur mulai dipisah tempat tidurnya dengan orang tua. Jangan tidur satu selimut meskipun dengan sesama jenis, kakak beradik. Ya, jangan selimutan bareng, sarungan bareng kakak adik begitu. Ini bagian dari pendidikan seksual yang tidak dikenal oleh pendidikan barat. Masuk kamar orang tua kalau belum balik harus izin di 3 waktu, sudah kita bahas ya. Kalau sudah balik di seluruh waktu masuk kamar orang tua harus izin. Ini pendidikan seks semuanya yang tidak dikenal oleh barat. Nah, hari ini materi pendidikan seks ala pelajaran biologi di sekolah kita malah yang diajarkan apa? Oh, ini alat reproduksi untuk perempuan. Satu kelas isinya laki-laki perempuan usia SMA. Bedah alat reproduksi perempuan. Cekikian bareng-bareng guru dan muridnya. Itu pendidikan seks macam apa ya? Adanya malah tambah penasaran dan tambah cekikian bareng itu. Bukan pendidikan itu. Ya, gurunya cekikian, muridnya cekikian. Nah, terus dapat apa kalau seperti itu? Naudzubillah, ya. Itu bukan pendidikan, itu hanya sekedar pengenalan jenis-jenis alat kelamin atau fungsi-fungsinya. Yang malah justru tidak menghadirkan iman kita khawatirkan ya. Laki-laki perempuan guyu bareng di kelas, kayak gitu coba. Ya. Bagaimana? Jauh kan? Berbeda kan? Apa yang dijelaskan Al-Quran secara gamblang terang-terangan tentang pendidikan seksual dengan pendidikan seksual terang-terangan ala pendidikan barat jauh sekali ya. Oleh sebab itu
jangan di sini Syekh Abdul Nasir Ulan bilang jangan tabu istilahnya ya. Mengajarkan itu kepada anak tetapi sesuai fase usianya dan juga materinya diambilkan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sudah dihimpun secara rapi oleh para ulama. Sehingga saya kemarin sempat menyampaikan, bahwa belajar seksual yang terbaik itu dengan mengkaji kitab-kitab fikih. Karena kitab fikih itu adalah pengembangan dari kajian Al-Quran Al-Hadis yang kemudian diramu dengan praktis oleh para ulama. Nah, saya kira sampai sini dulu saja ya untuk pertemuan kita. Selesai di materi yang ketujuh ya, di tanggung jawab pendidikan yang ketujuh, yaitu tanggung jawab pendidikan seksual. Nah, kemudian Syekh Abdul Nasir Ulwan beralih dari materi yang ketujuh, dari tanggung jawab pendidikan seksual, beralih kepada materi baru yang berjudul metode dan sarana pendidikan yang berpengaruh pada anak. Insya Allah yang ini, yang materi terbaru ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang bulan depan pada madrasah wali santri yang akan datang. Ini karena pertemuannya online, tidak usah tanya jawab dulu, Semoga Bapak Ibu dapat mengambil ilmu dan ilmu ini dapat menjadi amal bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membimbing kita selalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.